الحمد لله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام الملك الله، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس، أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتاب العزيز وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشرك لظلم عظيم. وقال النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah disebutkan dalam satu kisah yang pernah terjadi kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala wa arda, di mana pada hari itu beliau sedang mengalami sakit yang cukup keras. Maka datanglah beberapa orang dari masyarakat yang ingin menjenguk untuk melihat keadaan sang khalifah. Setibanya mereka di sana, satu di antara mereka berkata kepada khalifah, "Wahai khalifah, apa yang akan kamu tinggalkan untuk anak-anakmu? Bukankah anakmu sangat banyak?" Maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala wa arda berkata, "Yang aku tinggalkan untuk mereka adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jika Allah Subhanahu wa ta'ala ada bersama mereka, maka dapat dipastikan mereka akan menjadi orang-orang yang saleh. Namun jika aku tinggalkan harta untuk mereka, maka akan lebih sangat mudah untuk mereka berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Dari cerita ini Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala wa arda mengajarkan kepada kita betapa pentingnya kita memberikan pendidikan kepada keluarga kita, istri kita, anak kita maupun cucu-cucu kita, untuk dapat selalu mengenal siapa Allah, untuk dapat selalu mendekatkan hati dan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar mereka menjadi manusia yang selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia, terlebih di akhirat. Oleh karena itu, dari atas mimbar yang mulia ini, saya sebagai khatib mengajak diri saya pribadi dan kepada segenap kaum muslimin untuk bersama-sama meningkatkan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya dengan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani radhiyallahu ta'ala wa arda, di dalam kitab beliau yang berjudul Nasaihul Ibad, beliau pernah mengutip satu pesan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan terdapat 3 perkara yang dapat menyelamatkan manusia. Salah satu di antara 3 perkara tersebut yang paling utama adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam keadaan sendiri-sendiri maupun dalam keadaan bersama orang yang banyak. Oleh karena itu, ingatlah apa yang telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Faqala Allah Ta'ala:
Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun, yang artinya bertakwalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dari apa yang kalian perbuat. Mudah-mudahan kita termasuk di antara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dapat meningkatkan ketakwaannya kepada Allah setiap waktu dan setiap saat. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, telah disebutkan dalam satu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berkata melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikannya. Qala Allahu azza wa jalla, inni haramtu dzulmah faj'altu bainakum mahruma waja'altu bainahuma muharrama fala tadzalamu, yang artinya, wahai sekalian hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku telah mengharamkan atas zatku sendiri untuk tidak melakukan kezaliman, dan aku telah mengharamkan kalian untuk berbuat zalim, maka janganlah kalian saling melakukan kezaliman antara satu dengan yang lain. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dari hadis qudsi ini telah jelas Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan dan penjelasan kepada kita bahwa setiap perbuatan zalim tidak boleh dilakukan oleh siapapun. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri telah mengharamkan zatnya untuk melakukan kezaliman kepada setiap makhluknya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, siapapun di antara kita jika masih melakukan perbuatan zalim, bukan hanya dirinya merugikan orang lain, akan tetapi juga bisa merugikan dirinya sendiri di dunia maupun di akhirat. Karena itu Nabi SAW telah menyampaikan satu hadisnya untuk kita. Beliau bersabda, ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Berhati-hatilah terhadap segala macam bentuk kezaliman, karena sesungguhnya kezaliman di dunia adalah kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, para alim ulama telah membagi tingkat kezaliman yang biasa dilakukan oleh manusia yang hidup di atas muka bumi ini. Yang pertama, kata mereka, perbuatan zalim terhadap diri mereka sendiri, yaitu mereka selalu menuruti hawa nafsu, mereka selalu mengabaikan perintah Allah, namun justru mereka mengotori diri mereka sendiri dengan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat dan perbuatan-perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perkara ini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma dzalahumullah walakin kanu anfusahum yadzlimun," yang artinya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi mereka, namun justru mereka sendirilah yang telah berbuat zalim atas diri mereka. Karena itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jika saja ada di antara umat Nabi SAW yang sampai saat ini masih terus-menerus melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ingat untuk melakukan segala macam bentuk ketaatan kepada Allah, maka berarti orang tersebut adalah orang yang telah melakukan kezaliman terhadap dirinya sendiri. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Adapun yang kedua, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, para alim ulama mengatakan ada perbuatan zalim yang dilakukan oleh manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan perbuatan zalim tersebut adalah dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melakukan perbuatan tersebut, maka berarti
berarti dia akan mendapatkan dosa yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna syirka la dzulmun 'adzim." Yang artinya sesungguhnya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan zalim yang sangat besar. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita, menjaga akidah kita, dan menjaga keimanan kita untuk tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Adapun yang terakhir, sebagaimana yang telah dibagi oleh para alim ulama, yaitu perbuatan zalimnya manusia kepada orang lain. Inilah yang seringkali banyak dilakukan oleh kita sebagai manusia. Sebut saja contohnya di antara lain mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, mencaci orang lain, merendahkan kedudukan orang lain, memukul orang lain, sampai bahkan membunuh orang lain dan lain sebagainya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Para alim ulama mereka telah mengatakan bahwa perbuatan dosa manusia terhadap Allah itu sangat berat, namun sangat mudah untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun jika ada seorang hamba yang melakukan perbuatan dosa kepada sesama manusia, perbuatan itu berat atau ringan akan terasa sangat berat untuk mendapatkan maaf dan ridha dari setiap orang yang telah dizalimi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dengarkanlah sebuah nasihat yang telah disampaikan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu ta'ala wa arwah. Beliau mengatakan, jika saja aku menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa 70 dosa kepada Allah, maka itu lebih ringan dan mudah untuk diriku dibandingkan aku bertemu dengan Allah namun aku membawa satu dosa kepada manusia. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mereka para aslafun salihun sangat menjaga diri mereka untuk tidak melakukan kezaliman baik terhadap diri mereka sendiri ataupun kepada orang lain. Dasarnya adalah mereka takut kepada Allah dan mereka takut akan setiap siksaan-siksaan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang selalu berbuat zalim di atas muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam satu kitab yang berjudul Tanbihul Muhtarin karangan Al-Imam Sya'rani radhiyallahu ta'ala wa arda, beliau menyebutkan kisah tentang seorang pemuda di zaman Bani Israel. Pemuda tersebut adalah pemuda yang bertobat kepada Allah dari segala macam perbuatan-perbuatan dosa yang pernah dia lakukan. Selama 70 tahun dia beribadah kepada Allah. Selama 70 tahun dia berpuasa kepada Allah. Selama 70 tahun juga dia tidak pernah meninggalkan sholat malam untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir hayatnya ketika dia sudah meninggal, saudara-saudaranya bermimpi bertemu dengannya di alam mimpi. Lalu mereka bertanya, "Wahai saudaraku, bagaimana keadaanmu di sana? Apa yang telah Allah berikan untukmu?" Maka pemuda itu berkata kepada saudara-saudaranya, "Sesungguhnya setiap amalku sudah dihisab oleh Allah dan sudah diampuni oleh Allah kecuali hanya satu dosa." Dosa apakah itu, kata saudara-saudaranya? Dosa di mana ketika aku hidup di dunia, aku pernah mengambil sebatang pohon kayu kecil yang aku gunakan untuk membersihkan kotoran-kotoran di sela-sela gigiku. Namun aku belum meminta izin kepada orang yang punya sebatang ranting tersebut. Dan sekarang aku masih terpenjara, belum dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, cerita ini seharusnya dapat menggugah
menggugah hati kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW agar jangan sampai melakukan perbuatan zalim sekecil apapun kepada setiap makhluk Allah, terutama mereka adalah umat Nabi Muhammad SAW. Ketahuilah bahwa Nabi SAW pernah bertanya kepada mereka para sahabat Rasulullah, "Atadruna mal muflis?" Kalian tahu siapa itu orang yang bangkrut? Qalu, maka mereka para sahabat menjawab, "Al-muflisu bina man la dirham lahu wa la mata." Ya Rasulullah, jelas orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya uang. Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya harta. Tapi apa kata Nabi? Bukan itu yang aku maksudkan. Namun orang yang bangkrut pada hari kiamat adalah mereka dari umatku. Pada hari kiamat dihadapkan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka membawa pahala salat mereka, mereka membawa pahala puasa mereka, mereka membawa pahala puasa zakat mereka dan segala macam bentuk pahala-pahala yang soleh lainnya ketika mereka bekerja di dunia, ketika mereka beramal di dunia. Namun tahukah kamu wahai para sahabatku, di balik itu mereka juga membawa dosa-dosa di dalam diri mereka. Mereka pernah mencaci orang lain, mereka pernah menyakiti orang lain, mereka pernah memukul orang lain, mereka pernah membunuh orang lain, mereka pernah menuduh orang lain untuk berbuat zina. Maka apa yang mereka dapatkan? Orang-orang yang dizalimi akan mendapatkan pahala-pahala yang besar dari orang-orang yang telah berbuat zalim kepada mereka. Lalu kemudian mereka akan memberikan dosa kepada orang yang telah berbuat zalim. Lantas kemudian kata Nabi SAW, para malaikat Allah akan menggiringnya untuk dimasukkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada saat ini selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak bisa berbuat zalim kepada siapapun di antara kehidupan kita, apakah itu kepada istri kita, apakah itu kepada anak kita ataupun kepada tetangga kita. Dan untuk mereka yang selalu berbuat zalim kepada kita, yang selalu berbuat zalim kepada keluarga kita, kita doakan mudah-mudahan mereka mendapatkan cahaya hidayah dari Allah, mudah-mudahan mereka mendapatkan bimbingan dari Allah sehingga mereka tidak lagi melakukan kezaliman kepada kita. Dan untuk mereka-mereka yang berada di negeri ini, negeri Kesatuan Republik Indonesia, siapapun mereka, apakah mereka presiden, apakah mereka pejabat, apakah mereka kepolisian dan lain sebagainya, ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Untuk Anda yang selalu berbuat kezaliman, kami doakan Anda berbuat baik, kami doakan Anda mendapatkan hidayah, kami doakan Anda mendapatkan bimbingan dari Allah sehingga Anda tidak lagi melakukan kezaliman-kezaliman kepada masyarakat Indonesia, wabil khusus kepada pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah angkat segala macam bentuk kezaliman-kezaliman yang ada di negeri kita Indonesia, dan Allah selamatkan bangsa ini dari segala macam fitnah-fitnah akhir zaman yang dapat menjauhkan kita dari Allah, yang dapat menjauhkan kita dari Rasulullah, yang dapat menjauhkan kita dari para alim ulama. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullah al-malik al-alam. والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.